Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat. Sore-sore harus lebih semangat. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani pada sore hari ini. Karena ini pertama kali kami ada di tempat ini, izinkan saya menyapa saudara dengan berpantun. Jadi ketika saya berpantun, saudara mengatakan apa? Cakep, sambil mengacungkan jempol. Anak muda sekarang banyak yang berpotensi. Apalagi dalam hal-hal yang khusus. Selamat sore jemaat GBI NLCC. Yang wajahnya awet muda karena hatinya ada Yesus. Haleluya. Mulai Pak Gembala tepuk tangan baru menjalar ke kanan dan ke kiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mendaki gunung penuh keringat, gunung menjulang di Brastagi. Kalau salam saya tidak dijawab penuh semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Naik kereta enak duduk di restorasi. Kursinya nyaman, yang suka pasti banyak. Selamat sore jemaat GBI NLCC. Yang bersuka cita karena pintu mujizat sudah terbuka. Haleluya. Jadi Pak Gembala di mana-mana tempat jemaat kalau dengar kata mujizat itu tepuk tangan. Yang tepuk tangannya kenceng, mujizatnya pasti kenceng. Yang tepuk tangannya sedang-sedang, mujizatnya. Yang tidak tepuk tangan, mujizatnya tetap kencang karena Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sore hari ini ya oleh Bapak Gembala saya diberikan satu tugas, boleh bantu saya ya, rupanya agak sedikit masalah ya. Oke, klik. Gak apa-apa, tolong bantu ya. Klik ya. Menyampaikan satu tema khotbah pemulihan hati Bapak. Saya mau tanya lebih dulu, siapa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya Bapak, angkat tangan. Yang punya Bapak, kalau angkat tangan jangan begini. Ini tangan siapa kalau begini? Unyil. Yang punya Bapak angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, puji Tuhan. Yang tidak punya Bapak angkat tangan. Tidak punya Bapak? Bapak lahir dari mana? Di bawah burung bangau kah? Oh iya. Jadi maksud saya juga seperti itu, ya. Jadi artinya kita semua punya Bapa. Ya. Baik saat ini Bapa kita masih ada maupun sudah almarhum maupun entah pergi kemana, tetapi semua kita punya Bapa. Dan kita tahu Bapa di surga sangat baik. Saya akan memberikan contoh terlebih dahulu, ya. Boleh, ini saudara kekasih saya ini ya, yang ganteng, yang berkumis seperti bintang film, boleh maju ke depan, silakan, ya. Dan ini juga boleh, ya. Ini hitam-hitam manis begitu ya. Oke, silahkan, ya. Ini sahabat-sahabat saya, ya. Dan satu lagi, ini yang garis-garis ini, ya. Ini seperti artis Korea, silahkan. Ya. Yang kumis tipis ini siapa namanya? Sylvester. Ya. Namanya keren ya, namanya keren. Ini? Yaner. Kalau ini? Harvey. Saya bersahabat baik dengan Sylvester, ya kan? Ya kan? Kalau saya datang itu selalu bersahabat, saya selalu berpelukan begitu ya. Kira-kira dari jauh begitu kita ketemu Sylvester, ya. Hai Sylvester. Ketemu sahabat nggak semangat ya, ini dia nih. Sylvester, hai. Wah, apa kabar? Woi, haleluya. Wah, lama nggak ketemu kita ya. Haleluya. Rasanya kalau kamu ketemu saya pasti senang hari ini ya. Senang. Karena senang, aku mau traktir kamu, mau nggak? Ya mau dong. Mau ya? Kita cari restoran yang paling enak dan paling mahal di tempat ini, ada nggak? Ada. Apa namanya? Kurang tahu juga. Namanya kurang tahu restoran. Ya. Saya sama Sylvester kemudian masuk ke restoran yang paling mahal, yang paling enak di tempat ini. Ngobrol begitu, namanya sahabat kan? Cerita semua apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang di dalam hati saya tukar pikiran terus. Wah, rasanya senang. Tiba-tiba ketemu sama siapa nih? Yana. Saya pamit sama Sylvester. Sebentar ya.
aku mau ke restroom sebentar ya. Ya, kamu tunggu sini saya, ya. Saya pergi. Tiba-tiba datang nih. Sorry, siapa lagi namanya? Yaner datang. Ketemu sama Sylvester. Hai Sylvester. Hey Yaner. Hai. Ya. Ketika ketemu, ya, Yaner ngomong begini, lu ngapain di sini? Sylvester ngomong, wah, aku lagi ngobrol sama sahabat gue nih, namanya Paroditus. Oh ya, ya hamba Tuhan. Aku diajak makan nih sekarang. Oh ya, terus sekarang dia di mana? Sylvester bilang, dia lagi ke restroom. Si Yaner bilang, Sylvester, hati-hati sama Paroditus. Ketika dia ngomong pamit sama kamu, mau ke restroom, artinya dia lagi mau melarikan diri. Dia nggak mau bayar. Kamu disuruh bayar. Makan. Dia pesannya makan yang mahal nggak? Mahal. Padahal saya pengennya yang mahal untuk Sylvester. Ya karena dia sahabat saya. Tapi Yaner bilang, hati-hati. Dia pesannya selalu yang mahal-mahal supaya ketika dia keluar ke restroom, supaya kamu bayar. Dia itu pelit sedunia orangnya. Paroditus itu pelit sedunia. Pulanglah Yaner, kembali ke tempat. Tos lagi dong. Sama Sylvester. Iya. Thank you, pulanglah. Jangan, belum. Ya, Yaner pulang. Ya, terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Pertanyaan saya, berubah nggak mulai? Tadinya sahabat, Paroditus orangnya royal, murah hati. Yaner bilang, hati-hati kalau dia ke restroom, artinya kamu suruh bayar. Dia orangnya pelit sedunia. Mulai terkontaminasi. Dia mulai berpikir, wah jangan-jangan benar. Kan dia lagi mau ke restroom, dia artinya mau melarikan diri. Tiba-tiba, sementara masih menunggu, datang lagi nih. Siapa namanya? Harvey. Ketemu lagi sama Sylvester. Hai. Nah, ngobrol. Kamu lagi ngapain di sini? Saya lagi nungguin Paroditus nih. Ya, lagi makan. Dia sahabat saya paling baik di dunia. Hah? Paroditus? Waduh, Sylvester. Hati-hati. Paroditus tuh orangnya paling pelit sedunia. Terus dia di mana sekarang? Dia sekarang lagi ke restroom. Apalagi kalau dia pamit ke restroom. Artinya dia mau melarikan diri. Dia nggak mau bayar. Artinya kamu suruh bayar. Hati-hati. Pulanglah Harvey. Pulang ya ke tempatnya. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Jalannya gagah kan? Kayak artis Korea kan? Saya datang. Ya. Sorry ya kelamaan ya. Mulai berubah nggak? Berubah. Yang tadinya dia berpikir saya sahabatnya yang paling baik, ngajak dia untuk makan paling enak, tetapi karena ada pembicaraan beberapa orang kepadanya bahwa Rodi itu seorang paling pelit. Apalagi kalau dia pamit ke restroom, berubah. Ya, terima kasih ya. Berpelukan lagi dong. Berubah. Nah itulah dia. Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Bapa yang memelihara kita. Klik. Kenapa saudaraku? Sebelum manusia dijadikan, maka Tuhan Bapa di surga menciptakan segala sesuatunya. Klik. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, maka di sana diceritakan saudara, sebelum manusia diciptakan, maka Tuhan menciptakan segala sesuatunya yang terbaik. Yang terbaik. Untuk siapa? Dipersiapkan untuk semua manusia. Manusia yang diciptakan. Nggak apa-apa, klik saja. Ya. Allah menyatakan diri sebagai Bapa yang baik dengan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk manusia yang diciptakan sebagai anaknya. Termasuk saudaraku yang sudah punya anak, ya. Kalau punya, ternyata dokter mengatakan, wah, ibu hamil, Bapak akan punya anak, ya kan? Diperiksa di USG begitu, ternyata calon bayinya di perut itu adalah anak perempuan. Maka Bapak Ibu yang akan mempunyai calon bayi akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, bukan? Popoknya dipersiapkan. Ya kan namanya anak cewek yang mau lahir, popoknya warna pink. Ya, boxnya karena cewek maka boxnya warna pink. Mainannya warna pink. Pokoknya semuanya pink karena yang mau lahir adalah anak cewek, dipersiapkan sebaik-baiknya.
Demikian juga kalau yang mau lahir itu bayi itu adalah anak laki-laki. Kalau perempuan kan pink ya. Kalau laki-laki maka dipersiapkan popoknya warna hitam. Boxnya warna hitam. Lu namanya laki-laki, kalau biru kan sudah banyak. Dipersiapkan, artinya apa? Kita sebagai bapak, ibu dari orang tua yang punya akan calon bayi, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Apalagi Bapa di sorga. Saudara diciptakan, dilahirkan ke dalam dunia ini. Bapa di surga mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Klik. Tapi iblis merusak gambar Bapa yang baik. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, saudaraku, maka di sana diceritakan bagaimana Bapa yang bohong, yang tidak memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Manusia diperhadapkan kepada perkataan iblis. Klik. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 berkata, ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Betul begitu firman Tuhan? Betul? Tuhan katakan semua boleh kamu makan. Tapi iblis memutarbalikkan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Klik. Menunjukkan apa, saudaraku? Iblis ingin menunjukkan Bapa di sorga adalah Bapa yang pelit. Tetapi sesungguhnya Bapa mengatakan semua buah boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan benar ini jangan kamu makan. Semuanya boleh. Tapi iblis merusak gambaran Bapa yang baik itu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini firman. Tapi iblis tidak mau, saudaraku, menyerah begitu saja. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis ingin menunjukkan apa kepada manusia? Klik. Bapak itu Bapak yang bohong. Bapak yang suka bohong. Kamu gak akan mati. Kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, kamu tidak akan mati. Mulai manusia berpikir. Tadinya Bapak yang baik. Tapi karena iblis berkata, Bapak itu pelit, Bapak itu bohong. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Klik. Bapak yang takut tersaingi. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi iblis memutarbalikkan. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah, padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iblis berkata, Allah Bapa di surga takut disaingi. Klik. Maka terjadi satu peperangan, saudaraku. Kebenaran akan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh iblis. Peperangan rohani terjadi, saudara. Maka manusia lebih percaya kepada apa? Manusia lebih percaya kepada iblis. Klik. Maka ketika manusia percaya kepada iblis, klik. Maka manusia jatuh di dalam dosa. Manusia yang jatuh di dalam dosa akan kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Jelas ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada lagi ketenangan di dalam jiwanya. Tidak akan ada lagi sukacita dalam hidupnya. Tidak akan ada lagi namanya damai sejahtera. Ya. Dan manusia seperti ini yang sudah berdosa, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, maka mukanya boros, cepat tua. Percaya?
Manusia yang jatuh dalam dosa itu mukanya cepat tua. Ke toko beli kecap. Umurnya jigo, mukanya gocap. Tapi kalau kita percayakan firman Tuhan, saudaraku, awet muda, penuh sukacita, damai sejahtera. Amin. Maka Cilacap Probolinggo, umur boleh lacap, penampilan tetap jigo. Coba tengok kanan kiri saudara, dia lacap atau jigo dia. Manusia lebih percaya kepada iblis, maka jatuh di dalam dosa, saudaraku. Klik. Klik lagi. Allah tahu, Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Bapa di surga tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa, saudaraku, maka Allah merencanakan satu karya penyelamatan supaya manusia kembali di dalam posisinya yang semula. Manusia yang semula ada di Taman Eden, lalu karena dosa dia kehilangan Taman Eden, tetapi Bapa yang di surga adalah Bapa yang baik, merencanakan sesuatu karya penyelamatan untuk manusia, supaya manusia kembali menikmati Taman Eden dalam hidupnya. Klik. Maka apa yang terjadi? Yohanes 3 ayat 16 berkata, apa untuk ayat ini? Coba. Karena demikian besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, yaitu sorga, yaitu Taman Eden kembali dalam kehidupan manusia. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau memiliki sorga. Engkau memiliki sorga. Maka ketika kita percaya Yesus, maka saudara dan saya sudah memiliki sorga. Maka hidup kita jangan lagi pernah memikirkan sorga, karena sorga itu pasti tempat kita. Amin. Ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Klik. Nah, saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Klik. Tetapi Roma 8 ayat 15-17 berkata, klik. Prakteknya tidak bisa langsung terjadi. Tidak bisa langsung terjadi, saudara. Karena figur Bapa di surga sudah dirusak oleh iblis melalui figur Bapa di dunia ini. Makanya di awal saya tanya, siapa yang punya Bapa? Semuanya mengangkat tangan. Semuanya punya Bapa. Iblis tidak lagi bisa merusak gambar Bapa di surga. Karena sudah ada karya penebusan. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Amin. Tapi apa yang harus dilakukan oleh iblis? Yaitu merusak gambar Bapa yang ada di dunia. Yaitu Bapa saudara dan Bapa saya. Bapa jasmani. Melalui Bapa jasmanilah iblis merusak gambar Bapa yang di surga itu. Bapa gembala. Melalui Bapa gembala juga iblis datang untuk merusak gambaran Bapa yang baik di surga. Melalui Bapa guru, Bapa polisi, dan sebagainya yang disebut Bapa-Bapa itu, saudara. Maka perlu adanya pemulihan hati Bapa. Gak gampang. Kenapa? Karena terjadi peperangan rohani. Pikiran-pikiran kita, saudaraku, setiap hari, saudaraku, tergoda dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Betul? Kira-kira gampang nggak? Kita punya pikiran yang kudus, selalu firman Tuhan, hati yang kudus, selalu hatinya Tuhan. Gampang nggak kira-kira? Gampang nggak kira-kira? Gampang nggak? Siapa yang berkata gampang angkat tangan? Yang berkata susah angkat tangan? Yang nggak ngerti pertanyaan saya. Gampang nggak? Pikiran kita adalah pikiran kudus. Hati kita adalah hati kudus. Gampang nggak kira-kira? Gampang. Nggak gampang. Kenapa? Karena ada tantangan. Setiap hari ada tantangan-tantangan. Iblis selalu membisikkan sesuatu kepada kita. Khususnya untuk gambaran Bapa di sorga. Melalui apa? Melalui Bapa yang kita lihat. Bapa jasmani yang kita lihat. Klik. Kita akan belajar untuk hal ini, saudara. Ada 7 area yang gambar Bapa dirusak oleh iblis. Melalui gambar Bapa jasmani, Bapa saudara, Bapa gembala, Bapa guru, Bapa apapun yang kita kenal. Kita akan mempelajari 7 area ini. Ya. Klik.
Yang pertama berbicara tentang otoritas. Klik. Apa yang dimaksud dengan otoritas? Yang pertama ada Bapa yang otoriter. Saudara pernah menjumpai Bapak yang otoriter? Pernah? Pernah? Pernah. Ada nggak Bapak yang otoriter? Ada nggak? Pokoknya apa yang kata Bapak kamu harus lakukan. Kalau Bapak sudah bersabda, kamu harus lakukan apa yang Papa katakan kepadamu. Kalau tidak, awas kamu, plak. Plak. Atau kalau tidak kamu melaksanakan apa yang kata Papa, kamu mendapat hukuman. Ini area ini. Iblis sedang menunjukkan itu, bapakmu itu adalah bapak yang kejam. Bapak yang ada di dunia adalah bapak yang kejam. Yang otoriter, setiap perkataannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti, kamu akan dihukum. Maka anak yang memiliki gambar bapak yang seperti ini, yang dirusak oleh iblis, maka dia membayangkan, Bapakku saja yang aku lihat jahat. Apalagi bapak yang di surga. Dia bapak yang jahat, otoriter. Kalau enggak aku laksanakan apa perintah Bapa di surga, aku pasti dihukum. Aku dihukum. Ada rasa bersalah terus. Yang berikutnya di area otoritas, saudara. Bapa yang tidak punya otoritas. Klik. Bapa yang tidak berotoritas. Saudara pernah menjumpai ketika ada seseorang anak bertanya kepada papanya, "Pak, boleh nggak aku mau latihan basket?" Lalu papanya berkata begini, "Coba tanya mama." Ada nggak yang begitu? "Pak, aku mau main ke sini, ke mall ini." Coba kamu tanya mama. "Pak, aku mau main sama teman, boleh nggak?" Coba kamu tanya sama, sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya. Masa tanya mama sedikit-sedikit? Ketika papa ini tidak memiliki otoritas, lembek. Bapak, gambaran bapak yang lembek, yang tidak berkuasa, maka di rumah itu ada nyanyian, saudara. Nyanyiannya begini. Mama kita heran dan besar, mama yang heranlah, mamanya yang berkuasa. Kenapa? Karena papa tidak punya otoritas. Sedikit tanya mama, maka mama yang hebat. Setiap perkataan mama harus dituruti. Ini bukan kesalahan mama, bukan. Kesalahan papa yang tidak punya otoritas. Padahal seorang pria, seorang bapak memiliki otoritas. Kepala keluarga. Kepala kan di atas, istri kan di leher. Maka kepala itu harus punya otoritas. Maka ketika anak ini, saudara, melihat gambaran seperti ini, klik. Maka apa yang terjadi? Gambaran Bapa yang sesungguhnya. Matius 10 ayat 29, 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun kondisimu, engkau sangat berharga. Kulit putihkah engkau? Kulit hitamkah engkau? Kulit belang-belangkah engkau? Tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Mancung ke depankah engkau? Mancung ke dalamkah engkau? Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun kondisimu, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur. Karena kita diciptakan oleh Bapa di surga yang penuh dengan kasih. Klik. Yang kedua. Area kepercayaan. Klik. Apa yang dirusak oleh iblis di area kepercayaan adalah Bapa yang ingkar janji. Satu kali anak ngomong sama papanya, "Pak, aku pengen dong beliin sepeda." "Oke nak, papa nanti beliin sepeda ya. Minggu depan ya, minggu depan papa beliin sepeda." Pas minggu depan, ternyata papanya nggak beli.
Anak tanya, Pak kok kenapa nggak beli Pak? Papa lagi sibuk. Papa lagi begini. Papa lagi begini. Minggu depan ya, Papa beliin. Ternyata minggu depan juga tidak dibelikan. Minggu depannya lagi tidak dibelikan. Saudaraku, maka anak akan memiliki satu gambaran. Bahwa papanya adalah papa yang suka ingkar janji. Dan ditambah lagi ketika papanya selingkuh dengan wanita lain. Padahal sang anak tahu bahwa ketika papanya menikah, saudara dengar dari orang-orang dan dari Pak Pendeta, dari gembala, papanya ketika menikah berpegangan tangan, bertatapan mata dan berkata, aku berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan, aku berjanji untuk mengasihi engkau, baik dikala senang maupun susah, baik dikala sehat maupun sakit, baik dikala belum diberkati maupun diberkati. Tetapi ternyata dia ingkar janji. Dan anak melihat hal itu, saudara. Apa yang terjadi? Ketika area kepercayaan ini dirusak oleh iblis, maka anak ini mempunyai pandangan, mempunyai pandangan bahwa bapaknya, Allah di surga itu adalah Allah yang ingkar janji. Padahal gambar Bapa yang sesungguhnya, Mazmur 12 ayat 7-8 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, engkau akan dibawa naik. Tidak pernah turun. Amin. Janji Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau Tuhan berjanji, digenapi enggak? Kalau Tuhan berjanji, digenapi enggak? Yang suka ingkar janji siapa? Di sini ada yang suka ingkar janji? Ada? Pakai baju apa dia? Manusia suka ingkar janji, tapi Bapa di surga tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah dijanjikan untuk anak-anaknya yang dikasih pasti ditepati. Klik. Yang ketiga, penghargaan. Klik. Apa yang dimaksud dengan penghargaan? Gambar Bapa yang rusak karena Allah yang tidak menghargai. Seorang anak membawa rapot kepada bapaknya. Dilihat. Ketika dilihat rapotnya, semuanya kursi terbalik warna merah. Maka bapaknya berkata begini, kamu ini anak yang bodoh, anak yang goblok. Saking marahnya bukan goblok lagi, kamu anak yang goblok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sang anak ini tidak dihargai, padahal sang anak sudah berusaha belajar sedemikian rupa, tapi memang nilainya seperti itu. Maka anak ini akan merasa tidak dihargai. Ya, merasa tidak berharga. Ketika papanya mengatakan kamu bodoh, kamu tidak berharga, maka dia merasa dia tidak berharga dan merasa bodoh. Tapi sebaliknya ketika papanya berkata, nah, nilaimu warna merah, kursi terbalik. Tapi kalau engkau belajar sungguh-sungguh, Papa percaya engkau menjadi anak yang pandai. Kira-kira anak ini jadi pandai atau bodoh ketika papanya mengatakan begitu bahwa engkau anak yang pandai. Kalau kamu belajar, pasti jadi pandai. Saudara. Jadi pandai. Apalagi kalau papanya merasa terus membimbing dia. Saya percaya anak ini merasa dihargai. Klik. Gambar Bapa yang sesungguhnya, Mazmur 27 ayat 10 berkata begini, sekalipun ayahmu dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apapun kondisimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga tetap menyambut kita. Sekalipun kita pernah jatuh di dalam dosa, menurut manusia kita tidak berharga, tapi ketika kita datang kembali dengan kesadaran bertobat, maka Bapa di surga menyambut kita. Dia menghargai kita. Yang keempat, disiplin. Klik. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada papa yang mempunyai disiplin militer. Anak-anak, pokoknya kalian harus bangun pagi jam 5 pagi. Sekolah berangkat jam 6. Ya, kamu bangun semua jam 5, kamu berjejer, semua mandi, semua disemprot. Mandi semua sudah disemprot. Karena militer toh.
Kalau tidak mengikuti papanya, maka dihukum. Satu kali ada seorang anak, saudara, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh papanya, dihukum, saudara. Dihukum, kemudian diikat, kemudian dipukul dengan kemoceng dari rotan itu ya. Saudara tahu ya, ada dari rotan dipukul, merah, dipukul, sampai merah banyak. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata anak ini mengalami trauma dengan rotan. Satu kali anak ini ke rumah temannya, ya, lalu diminta untuk duduk di ruang tamu dan ternyata ruang tamunya itu adalah kursi rotan, saudara. Dia tidak mau duduk. Kenapa? Karena dia takut melihat rotan. Takut ketika dia dihukum oleh papanya di rotan dengan begitu rupa, dengan kesakitan dan penuh luka-luka. Disiplin militer, ya. Klik. Dan apa yang terjadi? Ini gambaran Bapa yang selalu mengatakan, Allah yang selalu menuntut. Ketika kita berdosa pasti Allah menghukum, Allah menghukum, Allah menghukum. Padahal Bapa di surga penuh kasih. Ketika kita bertobat, datang kepada Bapa yang memeluk kita kembali. Tapi sebaliknya, saudara, klik. Ada Bapa yang tidak memiliki aturan. Silakan mau kemana saja anak ini, mau kemana, mau tidak pulang kah, atau mau bermain kemana, tidak peduli. Cuek saja, saudaraku. Ya, tidak ada aturan, tidak ada disiplin di rumah. Ya, saya memiliki cerita seperti itu dalam kehidupan saya. Papa saya meninggal waktu saya masih SMP, saudara. Ya, lalu kemudian mama saya beberapa tahun kemudian menikah lagi. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Kalau saya mau ketemu dengan mama saya takut karena apa pasti marah-marah dan saya nggak boleh ketemu. Dan ketika dia datang, ya, papa tiri saya datang, saya ngumpet di kolong tempat tidur karena takut. Dan saya mau kemana saja itu nggak peduli. Mau pulangkah, mau nggak pulangkah, ya. Kalau sendok hilang di rumah dicari, saya hilang di rumah nggak dicari. Jadi sendok lebih berharga dari saya, saudara. Ya, tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Klik. Ini adalah menggambarkan bahwa Allah itu sembarangan, terserah kita mau hidup seperti apa, terserah. Ya. Padahal gambar Bapa sesungguhnya mengatakan demikian. Klik. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ketika kita berbuat dosa, Tuhan menegur kita, Tuhan menghukum kita, yang Tuhan mau adalah kita bertobat. Bertobat dan kembali ke dalam kasih Bapa di surga. Yang kelima, klik. Komunikasi. Nah, ini sedang terjadi hari-hari ini, bukan? Papa, mama, kakak, adik, bahkan si Blacky. Ya. Semua asik dengan komunikasi ini. Dengan dirinya sendiri. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Komunikasinya nggak ada. Ada dalam satu rumah, mungkin ada di meja makan bersama-sama, tetapi semua sibuk. Dengan handphonenya, dengan gadgetnya, saudaraku. Dekat sih dekat, tetapi jauh, saudaraku. Nggak ada komunikasi. Klik. Rasanya kalau mau ketemu papa itu untuk minta waktunya susah banget. Papanya sangat sibuk banget untuk ngobrol saja sama papanya sangat susah. Iblis sedang merusak gambaran Bapa bahwa Allah itu jauh, Allah itu formal dan tidak mau mendengar. Maka ketika ada anak seperti ini, saudara, merasa bahwa Allah Bapa itu jauh, perhatikan, dia akan sulit untuk berdoa. Sulit berdoa. Ketika diminta untuk berdoa, yuk berdoa, jangan saya lah, jangan saya lah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia nggak bisa lagi berkomunikasi dengan Bapa di surga. Rasanya Bapa itu jauh, formal, tidak mau mendengar setiap doa-doanya, tidak mau didengar oleh Bapa di surga. Klik pada gambar Bapa yang sesungguhnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, berdoa itu gampang atau susah? Berdoa itu gampang atau susah? Siapa yang berkata gampang angkat tangan.
Siapa yang berkata susah, angkat tangan. Siapa yang gampang-gampang susah? Yesus hanya sejauh doa. Yesus itu hanya sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan dekat dengan kita. Amin. Saudara sudah berdoa hari ini? Amin. Saudara berdoa sehari berapa kali? Berapa kali? 3 kali? Hah? Berapa kali sehari berdoa? Silverter. Berapa kali berdoa sehari? Hah? 1 hari 1 kali. Itu kata dokter ya. Ada yang lebih dari 1 kali? Sehari berapa kali berdoa? Oh Pak, saya berdoa 5 kali. Wah hebat. Sehari berdoa 5 kali. Waktu apa? Bangun pagi. Berdoa. Tuhan lapor, aku masih hidup. Yang kedua, berdoa waktu makan pagi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini ada bubur ayam. Yang ketiga, makan siang. Tuhan terima kasih buat makan siang, buat berkat-Mu ada babi hong, sate babi, babi ngepet juga ada. Haleluya. Yang keempat, makan malam. Terima kasih Tuhan untuk capcaynya. Yang kelima, waktu tidur. Itu pun kalau sempat. Kadang seringkali bablas anginnya, bukan? Berdoa tidak dibatasi oleh berapa kali, tetapi setiap tarikan nafas hidup kita adalah doa. Coba saudara tarik nafas. Keluarkan perlahan, katakan haleluya. Lega enggak? Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan-lahan, katakan puji Tuhan. Enak enggak? Tarikan nafas adalah doamu. Setiap kali engkau bernafas, itu adalah doamu. Engkau sedang naik motor, saudara boleh berdoa, haleluya, haleluya. Saudara setir mobil, saudara berdoa, haleluya. Ibu-ibu sambil goreng, haleluya, haleluya. Tapi kalau naik motor, naik mobil, ya berdoa jangan tutup mata, namanya mencobai Tuhan, saudara. Komunikasi dengan Tuhan adalah setiap tarikan nafas hidup kita. Yang keenam, klik. Kasih bersyarat. Klik. Apa yang dimaksudkan kasih bersyarat? Pak, coba lihat anak saya nih. Anak saya hebat. Oh, dia juara 1 selalu. Wah, ini anak saya nih nomor 1 nih. Hebat sekali. Dia selalu juara kelas. Dia luar biasa ini. Anak saya yang luar biasa. Hebat. Tapi yang nomor 3 itu, dia nggak pernah. Nggak tahu dia anak siapa. Jadi kalau hebat itu adalah anaknya, anak bapak. Tapi kalau nggak hebat, anak tetangga, saudara. Apa yang dimaksudkan? Oh, Allah itu mengasihi kalau kita memenuhi syarat. Kalau kita memenuhi syarat, Allah Bapa di surga mengasihi kita. Saudaraku, apakah kita benar-benar memenuhi syarat di hadapan Bapa di surga? Ada yang sempurna kita hidup? Coba yang sempurna angkat tangan. Angkat tangan. Yang tidak sempurna angkat tangan. Haleluya, semua kita setuju, kita tidak sempurna. Tapi Allah mengasihi kita tanpa syarat. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Klik gambar Bapa yang sesungguhnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita manusia yang berdosa, kita banyak kesalahan. Tetapi ketika kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa di surga mengasihi kita tanpa syarat. Tanpa syarat. Yang ketujuh, klik pengertian isi hati. Klik apa yang dimaksudkan dengan pengertian isi hati. Bahwa Allah adalah hanya melihat hasil. Kalau kita seperti ini, maka ini kita dikatakan bahwa ini adalah anakku yang hebat. Kalau kita sudah memenuhi syarat seperti ini, maka kita adalah anak yang berprestasi dan seterusnya. Padahal saudaraku, kita manusia nggak sempurna. Bapa di surga tidak memiliki syarat apapun. Klik. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati kita. Hati kita yang Tuhan lihat.
bukan persyaratan-persyaratan. Itu hanya manusia, tetapi Tuhan hanya melihat hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, klik. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah pemulihan supaya Bapa di surga memulihkan kehidupan kita. Ketika kita tidak dipulihkan, gambaran Bapa yang baik yang di surga itu dirusak oleh iblis melalui gambaran Bapa yang ada di dunia. Maka saudara, hidup kita tidak akan maksimal. Maka keterbukaan sore hari ini ya adalah langkah awal untuk satu pemulihan bagi setiap kita. Oleh sebab itu sore hari ini saya mau katakan saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita terluka, katakan pada Bapa di surga, aku terluka ya Tuhan. Sembuhkan aku. Maka Bapa di surga akan menjamah kita dan menyembuhkan kita. Maka diperlukan langkah-langkah pemulihan yang pertama. Klik. Melihat gambar Bapa yang sesungguhnya. Melalui apa? Gambar Bapa yang sesungguhnya. Melalui kebenaran firman-Nya. Alkitab berisi tentang kebenaran Bapa di sana. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang mengasihi kita apapun kondisinya. Melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu mari terus kita baca firman Tuhan. Ada saat-saat teduh yang kita bangun dalam kehidupan kita. Yang kedua, klik. Langkah-langkah pemulihan yang harus kita lakukan. Yang kedua, klik. Alami kasih Bapa. Bagaimana cara kita mengalami kasih Bapa? Melalui penyembahan. Melalui doa. Pujian. Dan penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, rasakan kehadirannya. Rasakan jamahannya. Maka ada kehadiran Bapa di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Lepaskan pengampunan kepada Bapa jasmani kita. Mungkin Bapa jasmani kita menyakiti kita. Barangkali Bapa jasmani kita meninggalkan kita. Yang sekarang tidak tahu kemana dia. Barangkali Bapa kita melakukan kekejaman di dalam kehidupan kita. Barangkali Bapa kita menyakiti, melukai hati kita dengan perkataan-perkataannya. Barangkali Bapa kita tidak memperdulikan kita. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk supaya kita dipulihkan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Jangan pernah disimpan di dalam kehidupan. Jangan pernah disimpan dalam hatimu. Supaya hidupmu maksimal. Supaya hidupmu, langkah kehidupanmu penuh dengan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Klik. Klik. Kalau kita tidak mengampuni, apa yang terjadi? Klik. Ulangan 27 ayat 16 berkata apa? Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Menghormati orang tua adalah kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ketika kita menghormati orang tua, panjang umur. Hidup kita diberkati. Ketika engkau masih menyimpan kemarahan yang terpendam, lepaskan pengampunan saat ini. Supaya hidupmu menjadi lega. Dan engkau dipulihkan, hidupmu menjadi maksimal. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Buka hatimu saat ini. Buka hatimu saat ini. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Bapa sentuh hatiku. Jangan tengok kanan kiri saudara. Mari masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Bapa di surga rindu untuk memulihkan kita. Bapa di surga rindu untuk kita diberkati. Bapa di surga rindu supaya hidup kita menjadi maksimal. Mari saudaraku, kalau engkau saat ini melihat gambaran Bapa yang ada di dalam dunia ini yang menyakiti hatimu, yang melukai hatimu. Barangkali dia tidak bertanggung jawab, barangkali dia meninggalkan engkau. Barangkali perkataannya tajam, melukai hatimu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Masing-masing berdoa. Bapa di surga yang baik sedang mendengar setiap doamu. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh, betapa ku menyertai dalam hidup terjadi
tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari ya Tuhan, betapa ku menyadari. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hidupku ini, oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, panggil nama Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah